Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku yaitu Erin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep penerapan Merdeka Belajar. Nah, pendidikan di Indonesia sering dianggap terlalu kaku. Guru dan siswa kurang leluasa dalam belajar dan mengajar. Banyak daerah di Indonesia yang kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, serta perkembangan teknologi yang cepat menambah kesenjangan tersebut. Nah, konsep Merdeka Belajar diperkenalkan untuk memberi kebebasan kepada guru dan siswa dalam memilih cara mengajar dan belajar yang sesuai kebutuhan mereka. Lalu, apa sih konsep Merdeka Belajar itu? Apakah ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka yang kita ketahui? Mari kita bahas bersama-sama ya! Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama aku Erlen Febrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Baiklah, kita langsung lanjut saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari Merdeka Belajar. Jadi, Merdeka Belajar adalah kebijakan yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah, guru, dan juga siswa untuk menentukan bagaimana proses belajar mengajar dilakukan. Dengan tujuannya adalah untuk membuat pendidikan menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan siswa. Nah, prinsip-prinsip dari konsep Merdeka Belajar yang pertama adalah fleksibilitas kurikulum. Yang kedua adalah penilaian yang berfokus pada kompetensi siswa. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, di kelas, siswa tidak lagi hanya menghafal materi, tapi lebih banyak melakukan diskusi serta kerja kelompok dan memecahkan masalah secara nyata. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kebijakan utama dalam Merdeka Belajar. Yang pertama itu adalah penghapusan ujian nasional atau UN. Nah, ujian nasional atau UN ini dihapus agar penilaian siswa lebih fokus pada kompetensi dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya sekedar hafalan saja. Lalu, yang selanjutnya adalah fleksibilitas kurikulum. Nah, kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kemampuan para siswa, dengan memberikan ruang bagi guru untuk mengajar dengan metode yang lebih inovatif. Contohnya adalah kurikulum Merdeka yang sedang digunakan pada masa sekarang ini. Jadi, kurikulum Merdeka ini adalah salah satu bentuk nyata dari penerapan konsep Merdeka Belajar. Lalu, yang ketiga adalah penyederhanaan RPP. Nah, RPP itu apa? RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi, RPP ini dipermudah agar guru lebih fokus pada kualitas pengajaran, bukan pada administrasi. Contohnya, guru hanya membuat satu halaman RPP dan langsung fokus pada tujuan pembelajaran tanpa terlalu banyak dokumen administratif. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah contoh penerapan dari Merdeka Belajar. Yang pertama adalah belajar melalui proyek. Di Merdeka Belajar ini, siswa tidak hanya mendengarkan guru, tetapi juga belajar melalui proyek yang nyata. Contohnya adalah dalam pelajaran IPA, siswa bisa membuat proyek tentang lingkungan. Contohnya seperti mempelajari tanaman yang ada di sekitar sekolahnya. Mereka bisa meneliti, mencatat, dan membuat laporan tentang apa yang mereka temukan. Nah, cara ini membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih paham pada topik tersebut karena terlibat secara nyata. Lalu, yang kedua yaitu adalah memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Siswa diberi kesempatan untuk memilih pelajaran yang mereka minati. Misalnya, jika ada siswa yang suka dengan teknologi, mereka bisa memilih pelajaran komputer atau robotik. Sementara, siswa yang lebih suka seni bisa memilih pelajaran musik atau melukis. Jadi, siswa bisa belajar hal-hal yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Lalu, yang ketiga yaitu adalah belajar online. Nah, dengan Merdeka Belajar, siswa bisa belajar tidak hanya di kelas, mereka juga bisa belajar dari rumah melalui aplikasi atau platform pembelajaran online. Ini memungkinkan siswa untuk mengulang pelajaran yang belum mereka pahami kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Lalu, kita lanjut yang keempat, yaitu adalah penilaian yang lebih bervariasi. Di dalam Merdeka Belajar ini, ujian bukan hanya satu-satunya cara untuk menilai siswa. Guru bisa menilai siswa melalui berbagai cara, seperti membuat proyek, melakukan presentasi, atau menulis cerita. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa bisa membuat video tentang peristiwa sejarah daripada hanya mengerjakan soal pilihan ganda. Ini membuat penilaian yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu yang kelima yaitu adalah belajar di luar kelas.
Siswa juga bisa belajar langsung dari lingkungan sekitarnya. Misalnya dalam pelajaran biologi, siswa bisa diajak pergi ke taman atau ke kebun untuk melihat langsung berbagai jenis tanaman dan juga hewan. Cara ini membuat pelajaran lebih menarik dan lebih mudah dipahami karena siswa melihat secara langsung apa yang mereka pelajari di dalam buku. Selanjutnya adalah peran guru dalam Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu adalah fasilitator belajar. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi siswa untuk menemukan cara belajar yang paling cocok bagi mereka. Lalu yang kedua yaitu adalah mengembangkan keterampilan. Guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu adalah penilaian berbasis kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan materi, bukan hanya sekedar menghafal saja. Contohnya adalah guru memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat miniatur bangunan dalam mata pelajaran fisika daripada hanya meminta mereka menghafal rumusnya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu adalah tantangan dalam penerapan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah kesiapan guru dan siswa. Tidak semua guru dan siswa siap dengan perubahan ini. Pelatihan tambahan juga dibutuhkan untuk membantu guru beradaptasi. Lalu yang kedua yaitu adalah infrastruktur. Nah, akses internet dan teknologi yang terbatas di beberapa daerah membuat penerapan Merdeka Belajar sulit dilakukan secara merata. Lalu yang ketiga adalah perubahan pola pikir. Sekolah, orang tua, dan juga masyarakat perlu memahami bahwa tujuan pendidikan bukan hanya angka di rapor, tetapi pengembangan keterampilan dan potensi. Nah, mungkin ini saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.